Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 228 hingga 229. Ayo mencoba soal nomor 1, 2, dan 3. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mencoba. Agar kalian lebih memahami cara mendapatkan persamaan garis lurus, cobalah berbicara dengan teman kalian tentang pertanyaan berikut. 1. Apa pengetahuan dan pemahaman kalian tentang kemiringan garis lurus? Oke, kita jawab ya. Nah, di sini Kak Sari menjawabnya mengenai pengertian kemiringan dan rumus untuk mencari kemiringan. Nah, untuk pengertiannya, kemiringan adalah rasio antara jarak vertikal terhadap jarak horizontal. Ini ada di buku paket kalian ya, Dek ya. Kemudian untuk rumusnya, kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak per perubahan panjang sisi mendatar. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini saja dulu, yaitu pengertian kemiringan dan rumus untuk mencari kemiringan. Ya, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, apa yang dapat kalian simpulkan dari kemiringan garis lurus? Nah, di sini nanti jawaban untuk pertanyaan nomor 2 itu sekaligus melengkapi jawaban kita pada pertanyaan nomor 1 ya, Dek ya. Di sini apa yang dapat kalian simpulkan dari kemiringan garis lurus? Ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari kemiringan garis lurus. Yang pertama, ini Dek, lihat di tabel sini, terlihat ya. Ternyata kemiringan itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Kemudian ini pada soal nomor 4 terlihat M kecil itu artinya kemiringan ya. Kemiringan ternyata juga bisa bernilai bilangan pecahan. Selain tadi bilangan bulatnya bisa positif negatif. Nah, ternyata bisa juga bernilai bilangan pecahan. Bilangan pecahannya juga bisa yang positif, juga bisa yang negatif. Itu yang kita tulis dulu sebagai kesimpulan. Nanti kesimpulannya ada beberapa macam ya, Dek ya. Kak Sari catatkan seperti ini. Ini dia untuk soal nomor 2, kesimpulan mengenai kemiringan garis lurus antara lain, kita jawab ya, yaitu kemiringan dapat bernilai positif maupun negatif bahkan bernilai 0 dan tak hingga. Nah, ini meskipun pada buku kita tadi belum terlihat ya, tetapi memang kemiringan itu selain ada yang bernilai positif, bernilai negatif, ada juga yang bernilai 0 dan bernilai tak hingga. Ya, Dek ya. Kemudian tadi lagi apa? Kemiringan dapat berupa bilangan bulat maupun pecahan ya, maupun pecahan atau dalam bentuk desimal juga bisa. Nah, gini. Kemudian yang kita simpulkan lagi, dari tadi kemiringan itu punya satuan apa enggak? Enggak ya, Dek ya. Kita catat aja. Jadi, kemiringan tidak memiliki satuan. Oke. Memang kemiringan itu nggak punya satuan, jadi satuannya bukan persen ya, bukan sentimeter, nggak ada. Jadi kemiringan itu memang hanya berupa bilangan saja, tidak memiliki satuan ya. Kesimpulan berikutnya lagi ini deh, semakin besar nilai mutlak sebuah kemiringan, maka garis lurusnya akan semakin curam.
Curam itu bahkan nanti bisa jadi dia kayak yang tegak banget. Curam itu contohnya tuh kayak gini deh. Kalau ini ada gambar diagram kartesiusnya ya. Curam itu dia hampir tegak gini. Nah, nanti kebalikannya curam itu melandai. Melandai itu kayak gini tuh ya. Ini namanya melandai. Jadi kalau ini yang curam seperti ini, bahkan yang begini, berarti ini kemiringannya itu semakin besar. Ya. Nah, kalau yang melandai seperti ini berarti kemiringannya semakin kecil. Berarti kita tuliskan sekalian ya di sini, semakin kecil nilai mutlak. Nah, kenapa pakai nilai mutlak? Karena nilainya ini tidak dilihat dari dia positif atau negatif. Kita hanya melihat nilai mutlaknya. Kalau dia semakin besar nilai kemiringannya, maka garis lurusnya akan semakin tegak. Nah, gitu. Ini kalau yang dia bernilai positif tuh kayak gini. Kebalikannya kalau yang bernilai negatif tuh nanti seperti ini. Yang bernilai negatif itu turun ke kanan bawah. Ya dek ya. Nah ini akan kalian pahami kalau sudah mulai mengerjakan hitungan-hitungan tentang kemiringannya. Yang penting sekarang untuk menjawab soal nomor 2 dicatat dulu aja. Kak Sari lanjutkan di sini kesimpulan yang lainnya lagi. Semakin kecil nilai mutlak sebuah kemiringan, maka garis lurusnya akan semakin landai. Nah, bahkan nanti bisa jadi dia mendatar. Mendatar itu seperti mendatarnya sumbu X ini ya. Nanti garisnya bisa kayak gini atau kayak gini nih. Ini namanya mendatar. Itu kalau semakin kecil nilai mutlak kemiringannya. Ya dek ya. Nah, dah. Nih, ada beberapa kesimpulan kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang Kak Sari tulis 5. Nanti kalau kalian menemukan kesimpulan yang lain boleh ditambahin. Makanya di sini Kak Sari pakai kata-kata antara lain. Jadi tidak semuanya Kak Sari tuliskan mengenai kesimpulan untuk kemiringan ini ya. Oke, kita ulang. Kesimpulan mengenai kemiringan garis lurus antara lain, kemiringan dapat bernilai positif maupun negatif, bahkan bernilai 0 dan tak hingga. Yang kedua, kemiringan dapat berupa bilangan bulat maupun pecahan, dalam bentuk desimal juga bisa. Yang ketiga, kemiringan tidak memiliki satuan. Yang keempat, semakin besar nilai mutlak sebuah kemiringan, maka garis lurusnya akan semakin curam. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai mutlak sebuah kemiringan, maka garis lurusnya akan semakin landai. Selesai. Ya, ini versinya Kak Sari lo ya. Tambahin sendiri dari kesimpulan-kesimpulan yang kalian peroleh. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, bagaimana cara menemukan persamaan garis lurus jika diketahui kemiringan dan titiknya? Nah, ini kita jawab dulu untuk soal nomor 3. Nanti di bawahnya ini masih masuk ke soal nomor 3 ya. Kita akan melengkapi tabel 5.2 di sini. Oke, kita jawab dulu bagaimana cara menemukan persamaan garis lurus jika diketahui kemiringan dan titiknya. Nah, untuk menjawabnya itu artinya kita disuruh menyajikan rumus menemukan kemiringan ya, atau rumus menemukan persamaan garis. Sorry deh. Jadi persamaan garis lurus itu disingkat dengan PGL. PGL ini apa? Persamaan garis lurus. Jika diketahui kemiringannya ada, kemiringannya itu kita simbolkan dengan huruf M kecil ya. Jadi diketahui M-nya dan diketahui titiknya. Nah, titiknya ini anggaplah X1, Y1. Jadi kita disuruh menentukan persamaan garis lurus apabila diketahui kemiringan dan titik yang dilaluinya. Menggunakan cara apa? Menggunakan rumus ini. Persamaan garis lurus, rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, ini menjawabnya seperti ini. Memang untuk menemukan persamaan garis lurus apabila diketahui kemiringannya atau gradien, kemiringan itu nama lainnya gradien ya dek ya, dan titik yang dilaluinya, maka kalian harus gunakan rumus yang di sini. Y kurangi Y1, Y1-nya ngambil dari sini, sama dengan M, M-nya ambil dari sini, dikali X kurangi X1. Ini X1-nya.
Nah, nanti bakal lebih paham kalau langsung diterapkan ke soal. Soalnya itu ada di tabel 5.2 ya. Jadi kita kerjakan tabel 5.2 ini menggunakan rumus pada soal nomor 3 di sini. Siap ya? Oke, kita coba baca dulu. Coba kalian perhatikan dengan cermat tabel 5.2 berikut, kemudian lengkapi. Tabel 5.2, persamaan garis lurus dengan kemiringan dan melalui titik tertentu. Oke. Siap ya. Yang pertama, melalui titiknya 0,0, kemiringannya tuh M kecilnya adalah 2. Maka persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X. Kita buktikan menggunakan rumus kita ini tadi. Untuk memperoleh ya, ketemu nanti harus Y sama dengan 2X. Kan kayak gitu ya. Sekalian nanti untuk yang ini melalui titik 0,0 juga, tapi kemiringannya adalah min 2, maka persamaan garis lurusnya Y sama dengan min 2X. Kita buktikan. Nanti kalau sudah terbukti memang benar rumus yang kita gunakan itu menujunya ke sini, maka mengerjakan soal-soal berikutnya akan sangat mudah. Dan kita yakin jawaban kita benar. Oke, yang pertama ini dulu ya. Melalui 0,0 kemiringannya 2. Tulis kayak gini. Ini Kak Sari anggap sebagai poin yang A ya dek ya. Nah gitu, boleh ya. Yang A dulu. Melalui, kita tulis 0,0 dan kemiringannya 2. Berarti M sama dengan 2. Maka PGL rumusnya adalah Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Y1, X1-nya yang mana? Ini. Yang depan itu selalu sebagai X1, yang belakang sebagai Y1. Nggak boleh bolak-balik ya. Yang depan itu X, yang belakang itu Y. Berarti kita masukkan Y kurangi Y1-nya berapa? 0 sama dengan M-nya berapa? 2 kali X kurangi X1-nya 0 juga. Gini. Sehingga Y kurangi 0 berapa? Ya tetap Y ya. Dikurangi 0 itu kan seperti nggak ngefek. Sama dengan 2 dikali X kurangi 0 berapa? Ya tetap X ya. Berarti Y sama dengan 2 kali X ya 2X. Tuh ketemunya Y sama dengan 2X. Cocok nggak? Cocok banget ya. Oke, jadi intinya rumus kita ini tadi sudah benar. Nah, sekarang pembuktian lagi untuk yang kedua di sini. Kak Sari kasih dengan catatan B gitu ya. Melalui 0,0 kemiringannya atau M-nya min 2. Kita coba buktikan sekarang yang B. Melalui 0,0 dan M-nya sama dengan min 2. Maka nanti PGL-nya atau persamaan garis lurusnya Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti Y kurangi Y1 yang Y1-nya yang mana, X1-nya yang mana, boleh ditandain dulu. Nah, gini. Berarti Y kurangi Y1 itu kurangi 0 ya. Sama dengan M-nya berapa? Min 2 kali X kurangi X1-nya juga 0. Nah, gitu. Kemudian Y kurangi 0 ya Y sama dengan min 2 kali X kurangi 0 ya tetap X. Sehingga hasilnya Y sama dengan min 2 kali X ya min 2X. Ketemu ya. Jadi untuk yang B persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan min 2X. Cocok nggak dengan yang di buku? Pastinya. Tuh ya, cocok banget. Nah, sekarang kita percaya diri untuk mengerjakan PGL yang C ini. Melalui titiknya 0,0. Oke, kemiringannya adalah 3. Ya udah, kita gunakan rumusnya. Di sini catat dulu untuk yang C. Melalui 0,0 dan M sama dengan 3. Nah, sekarang PGL yaitu rumusnya Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ini X1, Y1-nya. Ya, berarti Y kurangi 0 ya, karena Y1-nya 0 sama dengan M-nya 3 kali X kurangi X1-nya juga 0. Oke, berarti
Y sama dengan 3 kali X kurangi 0 ya X ya. Sehingga ketemu Y sama dengan 3 kali X itu 3X. Selesai. Kita pindahkan ya. Untuk yang C, persamaan garis lurusnya Y sama dengan 3X. Oke, lanjut ini yang D. Melalui titik 0,0 kemiringannya min 3. Nanti persamaan garis lurusnya gimana? Coba. Kalau ada yang mau nyoba sendiri dulu boleh banget. Videonya Kak Sari di pause dulu ya. Terus dikerjakan sendiri. Nanti di play lagi gitu ya. Untuk dicocokin jawabannya. M-nya min 3. Berarti PGL. Nah ini nggak boleh bosen-bosen nulis rumus ya dek ya, sekalian biar paham, biar hafal. Oke, kalau hafal kan lumayan. PGL Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Berarti Y kurangi Y1 nya 0 sama dengan M nya min 3 kali X kurangi X1 nya juga 0. Oke, maka Y kurangi 0 itu tetap Y sama dengan min 3 kali X kurangi 0 itu tetap X. Hasil akhirnya Y sama dengan min 3 kali X adalah min 3X. Kita pindahkan jawabannya ke buku. Y sama dengan min 3X. Nah, dah ya. Loh Kak, apakah segampang itu Kak? Jadi kalau kemiringannya 2 langsung aja Y sama dengan 2X. Kalau kemiringannya min 2 berarti Y sama dengan min 2X. Kalau kemiringannya 3 berarti Y sama dengan 3X. Kan tinggal mindahin angka-angkanya aja. Kalau kemiringannya min 3 berarti Y sama dengan min 3X. Gampang banget Kak, nggak usah pakai rumus kalau gitu. Yes, betul. Boleh kalian lihat polanya seperti itu. Asalkan titik yang dilaluinya ini, yang diketahuinya ini 0,0 ya, di situ persamaannya. Kalau titik yang dilaluinya adalah 0,0, maka persamaan garis lurusnya langsung aja lihat kemiringannya. Y sama dengan, nah karena ini kemiringannya 2 berarti 2X. Kalau ini kemiringannya min 2 berarti Y sama dengan min 2X. Dan seterusnya. Seandainya kemiringannya 5 berarti Y sama dengan 5X ya. Udah pasti benar itu. Nah sekarang untuk yang E ini beda lagi. Titik yang dilaluinya itu bukan 0,0 melainkan 1,1. Dan kemiringannya 0. Nah ini tadi yang Kak Sari sebut ya. Ternyata kemiringan itu benar ya, ada yang bernilai 0, ada juga yang bernilai tak hingga deh. Nah ini kasus yang kemiringannya 0. Terus gimana nanti persamaan garis lurusnya? Nih udah ada, Y sama dengan min 1. Pembuktiannya dong Kak, dapat Y sama dengan min 1 itu dari mana? Oke Kak Sari siap. Ya, ini kita anggap sebagai soal yang E. Kita mau pembuktian menggunakan rumus tadi, nanti akan ketemu persamaan garis lurusnya Y sama dengan min 1. Siap ya? Seperti ini deh. Sip. Untuk yang E kita catat dulu melalui 1,1 dan M-nya sama dengan 0 ya. Kemiringannya 0 kan? Nih. Oke, nah sekarang tetap kita masukkan rumus PGL. PGL yaitu Y kurangi Y1 sama dengan X kali, sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, di sini tandai ini sebagai X1 dan Y1. Berarti Y kurangi Y1-nya berapa? Nih, Y1-nya adalah angka 1. Gini deh. Sama dengan M-nya berapa? M-nya 0. Ya tulis 0. Kali X kurangi X1-nya yang mana? Nih, X1-nya 1. Gini. Sekarang Y kurangi 1 berapa? Ya tetap Y kurangi 1. Terus sama dengan 0 kali X kurangi 1. Nah ini dek, 0 kalau dikali berapapun hasilnya akan tetap 0. Kak Sari ulang, 0 jika dikali bilangan berapapun nanti hasilnya kan akan tetap 0. Makanya di sini 0 dikali X kurangi 1 Kak Sari tulis 0 saja. Paham ya? Sehingga ini menjadi kalau kita tinggalkan Y-nya sendirian di situ sama dengan 0-nya ditulis. Nih, negatif 1 atau minus 1-nya ini kita pindah ruas ke sini.
min 1 dipindah ruas ke sini menjadi plus 1. Wow. Nah, sehingga Y sama dengan 0 ditambah 1 berapa? 1. Apakah ini sama dengan yang di buku tadi? Coba kita lihat ya. Y sama dengan 1. Ternyata nggak sama. Nah loh, kalau nggak sama gimana Kak? Yang benar yang mana? Y sama dengan min 1 atau Y sama dengan 1? Nah, Kak Sari pede banget ya. Kak Sari yakin jawaban kita ini yang benar. Oke, jadi persamaan garis lurus yang melalui 1,1 dan gradien atau kemiringannya adalah 0 adalah Y sama dengan 1. Nah, ini kan sudah melalui hasil perhitungan kita ya. Makanya ini tadi judulnya kan pembuktian. Ternyata jawabannya berbeda dengan hasil hitungan kita. Kalau gitu kita mau pilih jawaban Y sama dengan 1 atau Y sama dengan min 1. Kita sih pilih jawaban Y sama dengan 1. Kita yakin aja karena sudah melalui proses perhitungan yang benar ini. Nanti guru kelas kalian pasti kasih ralat ya. Untuk baris yang ini anak-anak, coba kalian hitung ulang persamaan garis lurusnya. Di dalam buku itu masih keliru. Ya, Kak Sari ganti ya. Jadi bukan Y sama dengan min 1, melainkan Y sama dengan 1. Ini yang benar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini anggap aja yang F. Untuk yang F, melalui titik min 1, min 1, kemiringannya atau M-nya adalah 0. Nah, persamaan garis lurusnya gimana? Kak Sari curiga loh ya, tapi nanti harus dibuktikan. Ini Y sama dengan min 1 ini dia salah tulis, salah ketik. Harusnya posisinya di sini deh ya. Jadi Y sama dengan min 1 itu nanti harusnya PGL yang di sini. Ini feelingnya Kak Sari sih. Terus terang Kak Sari memang belum ngitung ya. Makanya kita bareng-bareng aja buktiin ya, bener apa enggak. Atau jangan-jangan persamaan garis lurusnya nanti bunyinya lain ya, bisa jadi. Makanya kita buktikan aja bareng-bareng menggunakan rumus tadi. Siap ya? Kita tulis. Di sini F yang diketahui dia melalui titik min 1, min 1, tulis melalui min 1, min 1 dan M-nya berapa? M-nya sama dengan 0. Bener ya? Nih, M-nya sama dengan 0. Oke, siap. Kita masukkan ke rumus PGL. PGL rumusnya Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Sudah mulai hafal ya dek ya. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Di sini tandai sebagai X1 dan Y1. Nah, sekarang kita tulis berarti ini Y kurangi Y1-nya berapa? Hati-hati. Y1-nya itu bernilai minus atau bernilai negatif. Maka kita harus pakai kurung gini, Dek. Nah, ya. Untuk berhati-hati. Sama dengan M-nya berapa? M-nya sih 0. Dikali X kurangi. X1-nya berapa? Nih, ternyata X1-nya juga kan bernilai negatif 1 ya. Atau minus 1. Berarti harus pakai kurung. Kayak gini. Terus kurung lagi yang besar. Oke, sekarang Y dikurangi min 1, kalian kan pasti masih ingat kalau ada tanda minus atau tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Ini bahasanya Kak Sari ngajarin anak-anak di bimbel ya deh ya. Jika ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, maka berubah menjadi tanda positif. Ditulisnya Y tambah 1. Gitu. Sama dengan, nah ini 0, boleh ditulis dulu dikali, ini juga dek, X-nya, terus kan ini ada tanda negatif berdekatan dengan negatif ya. Ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif atau tanda plus. Berarti gini, X plus 1. Oke, nah sekarang Y ditambah 1 berapa? Ya tetap Y tambah 1 aja, sama dengan 0 dikali X ditambah 1. Nah, berapapun kalau dikali 0 hasilnya akan tetap 0 gitu. Sehingga Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita mau dalam bentuk Y saja, berarti sama dengan ini 0-nya ditulis, ini deh positif 1-nya ini dipindah ruas.
tadinya dia di sini ya, di sebelah kirinya sama dengan. Nah, kalau dipindah ruas itu tandanya wajib diganti. Kalau tadinya bertanda plus atau positif, dipindah ruas menjadi tanda negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Nah, sehingga Y sama dengan 0 kurangi 1 gitu bacanya. 0 kurangi 1 berapa? Ya min 1. Dah ini persamaan garis lurusnya untuk yang F ya. Y sama dengan min 1. Nah, bener kan ya feelingnya Kak Sari tadi? Bukunya tuh salah cetak. Harusnya Y sama dengan min 1 itu untuk jawaban pertanyaan yang F ini ya, baris F. Tuh ya, sudah jelas ya. Jadi yang E tadi bener loh, nggak ada keraguan ya. Yang E nih Y sama dengan 1, yang F-nya barulah Y sama dengan min 1. Nah, sekarang untuk yang G, ini udah ada jawabannya lagi. Kita buktikan jawaban di buku ini udah bener apa masih salah. Kan kita jadi ragu-ragu nih sama cetakan di bukunya ya. Kadang-kadang salah juga ternyata. Tapi itu normal lah, Dek. Karena buku itu kan penulis, editornya juga manusia ya. Mereka juga kadang-kadang kan salah atau kadang-kadang kurang teliti. Dimaklumin aja. Yang penting kita tahu seandainya itu salah, cara ngebenerinnya gimana. Itu yang penting. Oke, coba kita lihat untuk yang G. Melalui titiknya 0,2, kemiringannya M-nya sama dengan 1. Apakah nanti persamaan garis lurusnya seperti ini atau yang lain? Mari kita coba. Oke, tulis dulu yang G. Melalui 0,2 dan M sama dengan 1. Ya, datanya sudah benar ya, melalui 0,2, M-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke rumus PGL, yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. X1-nya yang 0, Y1-nya yang 2. Berarti Y dikurangi Y1 itu, Y1-nya kita ganti angka 2. Sama dengan M-nya kita ganti angka 1 kali X-nya tetap dikurangi X1-nya ini 0. Y dikurangi 2 tetap aja dulu sama dengan 1 dikali X kurangi 0 itu ya X ya kan. Berarti Y kurangi 2 sama dengan 1 kali X itu berapa, Dek? 1 kali X itu adalah X saja. Ya kan? Terus gimana? Berarti ini Y sama dengan X. Nah, yang min 2 atau negatif 2-nya pindah ruas ke sini. Dari semula dia negatif, kalau dipindah ruas itu berubah menjadi positif. Positif berapa? Ya positif 2. Jadi ini persamaan garis lurusnya. Y sama dengan X tambah 2. Bacanya gitu ya. Sesuai nggak dengan yang di buku tadi? Alhamdulillah sesuai. Tuh, kayak gitu deh ya. Bisa ya. Nah, sekarang terakhir untuk yang H. Nih, melalui titik 1, min 2, kemiringannya 2. Persamaan garis lurusnya nanti gimana? Kamu mau ngerjain sendiri? Enggak usah Kak Sari bantuin? Gimana? Berani? Atau ya udah kayak tadi lagi aja, di pause, terus kamu kerjakan sendiri dulu, nanti dapat hasil akhirnya, terus baru di play lagi, cocokin dengan hasilnya Kak Sari. Kayaknya itu lebih efektif ya. Oke, kita kerjakan. Ini atau versinya kalian kita cocokin. Nah, di sini Kak Sari catat melalui nih 1, min 2 dan M-nya sama dengan 2. Oke, maka PGL persamaan garis lurus ya. Rumusnya Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Terus ini tandain dulu sebagai X1 Y1 supaya nggak ketukar-ketukar. Berarti Y kurangi Y1-nya berapa? Hati-hati, Y1-nya bernilai negatif. Nah, berarti pakai dalam kurung. Gini deh. Sama dengan M-nya 2, oke, kali X kurangi X1-nya nih 1 ya. Nah, punya kalian kayak gini enggak? Kalau udah kayak gini berarti udah benar, tinggal melanjutkan ke bawahnya. Y kurangi min 2. Nah, ini ada tanda negatif, berdekatan dengan tanda negatif, berubah menjadi tanda positif. Berarti Y
tambah 2 gitu ya. Sama dengan ini 2 kali X kurangi satunya tetap dulu. Nah, sekarang Y tambah 2 sama dengan ini. Kita kali-kalikan ya, kita buka kurungnya. 2 kali X adalah 2X. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Nah, kayak gini nggak punya Bunda? Ternyata soal yang H ini lebih kompleks ya. Berarti kalau masih keliru ya udah ikutin aja prosesnya sama-sama Kak Sari sini ya. Nah, sekarang ini kalau kita mau Y saja, berarti sama dengan 2X kurangi 2-nya ditulis. Terus ini dek, positif 2-nya dipindah ruas ke sebelah sini. Kalau dia tadinya bertanda positif ya, positif 2, dipindah ruas itu menjadi bertanda negatif. Negatif 2 gini. Sehingga hasil akhirnya Y sama dengan 2X. Nah, ini ada negatif 2, ada lagi negatif 2. Jadinya negatif 4. Ini deh jawaban akhirnya untuk PGL ya. Yang H ketemu PGL-nya Y sama dengan 2X kurangi 4. Waduh Kak, kenapa tiba-tiba yang terakhir kok susah gitu? Nggak sama dengan yang atas-atas. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar ya dek ya. Memang tingkat kesulitannya pasti lama-lama harus ditambah. Tapi sebenarnya ini pun nggak terlalu sulit kok. Asalkan kamu tahu langkah-langkahnya. Yang pertama harus hafal rumusnya, harus benar meletakkan X1, Y1, dan M-nya. Kemudian tinggal pindah-pindah ruas aja ketemu kok nanti PGL-nya. Kalau masih bingung juga, perbanyak latihan soal ya dek ya. Perbanyak latihan soal untuk menemukan persamaan garis lurus. Nanti akan terampil dengan sendirinya. Kak Sari janji. Nah, untuk yang mau gabung di grup supaya tanya jawab soalnya lebih leluasa, boleh chatnya langsung ke 081 456 10 9870. Meskipun ada grup yang gratis, tetapi Kak Sari sarankan kalau kamu punya lebihan uang, daftarnya ke grup yang berbayar aja deh. Toh berbayarnya murah kok, sebulan hanya 20.000. 20.000 itu untuk sebulan loh ya. Tapi kalau misalnya nggak yakin atau nggak punya uang, ya nggak apa-apa, tetap chat aja ke nomor ini, minta gabung ke dalam grup yang gratis. Oke. Tapi deh memang grup yang gratis sama grup yang berbayar itu ada bedanya ya. Kalau grup yang berbayar itu buka setiap hari, jadi kamu bisa tanya jawab soal lebih leluasa. Coba ya dipertimbangkan. Yang jelas save dulu nomornya Kak Sari di sini. Oke, nah sekarang karena sudah selesai nih, sesuai janji hanya nomor 1, 2, dan 3 dulu yang ku bahas ya. Nanti soal nomor 4 ku buat di video yang lain. Maka sekarang Kak Sari mau undur diri dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.